Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Guru di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru ingatkan lagi ya, silahkan absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian berdoa dulu ya, agar dimudahkan oleh Allah dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang 4 subbab materi. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan kita akan membahas tentang pengertiannya, dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi, dan yang ketiga adalah kurva permintaan, dan yang keempat adalah jenis permintaan itu sendiri. Subbab materi yang kedua adalah tentang penawaran. Penawaran yang pertama akan kita bahas adalah pengertiannya, yang kedua faktor yang mempengaruhi, dan yang ketiga adalah kurva penawaran. Submateri yang ketiga adalah tentang harga. Yang pertama adalah pengertian harga, yang kedua adalah pengertian harga pasar, dan yang ketiga adalah terbentuknya harga pasar. Yang keempat, submateri yang keempat adalah tentang pasar. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertiannya, dan yang kedua adalah fungsi, dan yang ketiga adalah jenis-jenis pasar. Lanjut ke materi yang pertama, yakni permintaan. Pada subbab kali ini, kita akan belajar tentang pengertian permintaan, faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan, dan juga jenis-jenis permintaan, dan yang terakhir adalah kurva permintaan. Materi yang pertama yakni pengertian permintaan. Permintaan ini memiliki arti yakni jumlah barang atau jasa yang diminta oleh seseorang. Nah, seseorang ini adalah konsumen dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Jadi, kalau permintaan ini bisa diumpamakan peran sebagai konsumen. Bisa dimengerti anak-anak? Jadi, permintaan itu bisa diperankan sebagai konsumen. Nah, misalnya nih, ada cerita kayak gini. Nah, si Andi ini memiliki uang saku sejumlah Rp5.000. Nah, dengan uang Rp5.000 ini, Andi mampu membeli donat dan juga ice cream. Nah, maka dari itu, permintaan dari konsumen bernama Andi adalah 1 donat dan juga 1 ice cream. Bisa difahami di sini? Selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor pertama yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan konsumen atau pendapatan masyarakat. Jadi, pendapatan konsumen atau pendapatan masyarakat ini sangat amat mempengaruhi permintaan. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata seseorang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun dan tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Contohnya seperti ini. Jika uang saku kalian bertambah, maka jajan yang akan kalian beli juga bertambah, bukan? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana pendapatan konsumen atau pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi permintaan. Dan yang kedua adalah harga barang tersebut. Jadi, jika harga barang tersebut naik atau mahal, maka permintaan terhadap barang tersebut akan rendah. Sebaliknya, jika harga barang tersebut murah, maka permintaan barang tersebut akan tinggi. Seumpama contohnya, jika kalian pengen beli cilok itu awalnya harganya 2.000. Ternyata ada kenaikan menjadi 5.000. Karena uang kalian hanya 3.000, maka kalian tidak jadi beli cilok kan?
Nah, maka dari itu, karena kalian tidak jadi beli cilok, maka permintaan akan cilok tersebut akan turun atau rendah. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Jadi selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, meskipun harga barang tersebut mahal, maka konsumen tidak akan menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Contohnya seperti permintaan masyarakat akan beras. Meskipun harga beras itu mahal, masyarakat akan tetap membeli beras karena beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat. Nah, selera masyarakat terhadap beras ini, meskipun berasnya itu mahal, tetap dibeli, bukan? Nah, maka dari itu selera masyarakat sangat mempengaruhi yang namanya permintaan. Dan yang keempat adalah kualitas barang. Jika kualitas barang tersebut bagus dan meskipun mahal, maka masyarakat akan tetap membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang tersebut jelek, maka masyarakat tidak akan membeli barang tersebut. Yang kelima adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Contohnya seperti ini. Apabila harga kopi lebih mahal daripada harga teh, maka masyarakat cenderung akan membeli teh. Akan tetapi, kalau harga kopi lebih murah daripada harga teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka mereka akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Bisa difahami di sini? Yang keenam adalah jumlah penduduk. Jadi, jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Nah, jika jumlah penduduk suatu daerah itu sangat tinggi, maka permintaan suatu barang juga akan tinggi. Contohnya, apabila di suatu daerah di Indonesia itu jumlah penduduknya tinggi, maka permintaan akan beras sebagai makanan pokok juga akan tinggi. Yang terakhir adalah ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap suatu barang. Contohnya seperti ini. Pada awal mau masuki bulan Ramadan, masyarakat sudah memprediksikan bahwa harga sirup marjan pasti akan naik. Maka dari itu, masyarakat jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan datang, maka masyarakat sudah banyak memborong sirup marjan. Nah, maka dari itu permintaan sirup marjan akan naik. Bisa difahami sekarang ramalan masa depan dapat mempengaruhi. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis permintaan. Jadi jenis-jenis permintaan ini ada dua. Yang pertama adalah permintaan efektif. Permintaan efektif itu apa? Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli dan melakukan transaksi. Jadi kalau permintaan efektif itu kalian pengen beli barang dan juga kalian melakukan transaksi pembelian tersebut. Jadi contohnya kalian pengen beli cilok, kalian ada uang, so akhirnya kalian beli cilok tersebut dengan menukarkan uang menjadi cilok. Bisa difahami di sini permintaan efektif. Yang kedua adalah permintaan potensial.
Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Jadi yang harus digarisbawahi, kalau permintaan efektif itu permintaan yang sudah melakukan transaksi, dan permintaan potensial itu permintaan yang belum melakukan transaksi. Kalian pengen beli sesuatu, tapi kalian belum melakukan yang namanya transaksi. Kalian cuma pengen beli cilok, tapi kalian masih belum beli ke abang cilok tersebut. Nah, itu termasuk permintaan potensial. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum permintaan. Jadi hukum permintaan ini adalah apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Jadi jika harganya naik, maka jumlah yang ingin dibeli masyarakat atau permintaan barang tersebut akan turun. Dan jika harga suatu barang itu turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Jadi hukum permintaan ini berbanding terbalik. Jika harganya naik, maka yang mau dibeli juga akan turun. Jika harga barang tersebut turun atau menjadi rendah, maka permintaan barang tersebut akan menjadi naik. Bisa difahami sekarang? Pokoknya jika harganya naik, maka kalian nggak akan jadi beli kan? Nah, kalau harganya turun atau jadi murah, maka kalian akan beli. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat harga suatu barang itu murah, maka masyarakat biasanya sering membeli barang tersebut dalam jumlah banyak. Seperti kalau ada diskonan, kalian kan pasti langsung beli banyak buat stok mumpung harganya murah. Nah, ini adalah salah satu penerapan hukum permintaan. Mudah bukan? Nah, kebalikannya, pada saat harga suatu barang itu mahal, maka masyarakat akan membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi kalau harganya mahal, biasanya beli 10. Pada saat harganya naik, maka masyarakat akan belinya tidak 10, maka dikurangi menjadi 7 atau 8, nggak kayak biasanya. Bisa difahami anak-anak tentang hukum permintaan? Selanjutnya, setelah kita belajar tentang hukum permintaan, sekarang kita akan belajar tentang kurva permintaan. Jadi kurva ini adalah penggambaran dari harga sama permintaan suatu barang. Jadi kita contohkan dulu ya. Nah, ternyata harga wortel di Desa Sukamaju apabila harganya 10.000, maka yang beli itu wortel yang dibeli masyarakat itu 30. Pada saat harganya 12.500, yang beli itu 25. Pada saat harga 15.000, wortel yang dibeli itu jumlahnya 20. Pada saat harga 17.500, wortel yang dibeli adalah 15. Dan pada saat harga 20.000, wortel yang dibeli 10 buah. Nah, dari tabel di depan kalian ini sudah menunjukkan tentang hukum permintaan. Kalian lihat, semakin tinggi harga wortel, maka permintaan wortel yang diinginkan masyarakat juga akan semakin rendah. Pada saat harga 10.000, yang diminta itu 30 buah. Pada saat harganya 20.000, yang diminta itu cuma 10. Beda 20. Nah, bisa difahami anak-anak tentang hukum permintaan? Semakin harganya tinggi, maka permintaan yang diinginkan juga akan semakin rendah, berbanding terbalik. Oke, setelah itu kita sekarang akan belajar tentang kurva. Gimana sih cara bikin kurva? Jadi kurva ini gambaran antara harga dan permintaan. Cara membuat kurva diawali dari membuat garis vertikal dan horizontal. Garis yang vertikal ini, yang warna kuning, ini menunjukkan
tentang harga. Jadi harga yang di tabel 10.000, 12.500 itu ditaruh di bagian garis yang vertikal atau yang warna kuning ini kalau di depan kalian ini. Sedangkan garis horizontal yang berwarna merah ini ditulis bagian permintaannya. Oke anak-anak, di sini masih bisa difahami ya. Bu Guru ulangi lagi. Garis yang bagian vertikal atau yang warna kuning di depan kalian itu kalian tulis tentang harga. Kalau yang di bawah yang horizontal itu kalian tulis tentang permintaan. Nah, untuk membuat kurva itu harus diawali dari nominal yang paling kecil. Jadi kalau harga yang paling kecil dari tabel di sebelah ini apa? Yang mana? Harga yang 10.000. 10.000 kalian taruh di paling bawah sendiri. Setelah itu baru 12.500, 15.000, 17,5 dan yang terakhir 20.000. Jadi kalian ingat lagi kalau buat kurva harus diawali dari nominal yang terkecil dan itu ditaruh di bagian urutan yang paling bawah sendiri atau yang paling awal. Jadi yang atas, semakin ke atas semakin tinggi atau semakin mahal nominalnya. Dan untuk yang horizontal, garis yang horizontal yang menunjukkan permintaan itu sama anak-anak. Jadi diawali dari nominal yang paling kecil. Permintaan ini di tabel permintaan nominal yang paling kecil yang apa? 10. Nah, jadi ditulis 10 dulu yang paling awal. Setelah 10, 15, 20, 25, 30. Bisa difahami sekarang anak-anak bagaimana cara membuat kurva? Oke. Setelah kalian membuat garis seperti ini, kalian cocokkan di sini. Di harga 10.000 permintaannya 30. Kalian tarik garis, kalian buat garis dari 10.000 seret. Nah, dari 10.000 tarik garis ke bagian yang 30.000. Yang 12,5 ke 25. Kalian ikuti dari sini, dari tabel sebelahnya ini. Kalau 15.000 ini pasangannya 20.000. Jadi 15 tarik ke 20.000, 17.000 ke 15, 20.000 tarik ke 10. Setelah seperti ini, kalian tarik garis seret. Nah, ini adalah yang namanya kurva permintaan atau demand. Bisa difahami sekarang anak-anak bagaimana cara membuat kurva? Nah, hal ini menunjukkan hukum permintaan. Jika harga naik, maka permintaan akan turun. Jika harganya turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Bisa difahami anak-anak sekarang? Lanjut ke materi yang kedua, yakni penawaran. Jadi di penawaran ini kita akan belajar tentang pengertiannya, faktor yang mempengaruhi, dan juga kurva penawaran. Nah, kalian itu kan sebelumnya kan sudah belajar tentang permintaan kan? Nah, permintaan konsumen ini akan terwujud apabila ada pihak yang menyediakan barang atau jasa yang diminta. Nah, pihak itu adalah produsen. Jadi produsen ini menawarkan barangnya kepada konsumen. Maka dari itu, pengertian penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi kalau tadi pada saat di permintaan kita posisikan diri kita sebagai konsumen, kalau di penawaran kita posisikan diri kita sebagai produsen. Jadi kita itu yang menyediakan barang atau jasa. Nah, ketersediaan
penjual untuk menjual berbagai jumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu ini yang dinamakan penawaran. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi, faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama adalah biaya produksi. Jadi, untuk menghasilkan suatu barang diperlukan yang namanya biaya produksi. Jadi, tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan pada saat memproduksi barang tersebut akan menentukan harga barang tersebut. Jika biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka produsen akan semakin banyak menghasilkan barang dan penawaran juga akan bertambah. Yang kedua adalah faktor teknologi. Jadi teknologi yang digunakan dalam produksi barang akan sangat mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi akan bertambah. Dan ini akan mempengaruhi jumlah penawaran barang tersebut. Jadi bisa kalian bayangkan kalau suatu pabrik apabila saat berproduksi itu menggunakan teknologi yang canggih, maka otomatis kan semakin cepat menghasilkan barang. Nah, karena semakin cepat menghasilkan barang ini, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Jadi barang yang akan ditawarkan atau yang dijual ke pembeli ini akan semakin banyak. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor non-ekonomi. Jadi faktor-faktor non-ekonomi ini seperti bencana alam, larangan impor, dan juga kebijakan pemerintah. Ini sangat amat berpengaruh dengan penawaran suatu barang. Contohnya seperti bencana alam. Jika ada bencana alam, maka penawaran suatu barang itu sangat akan berdampak. Contohnya seperti jika ada bencana alam, maka penawaran barang itu akan bertambah. Yang keempat adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran ini adalah apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Bu Guru ulangi lagi, jika harga suatu barang itu naik, maka penawarannya juga bertambah. Dan apabila harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Nah, ini hukum penawaran ini berbanding lurus. Kalau lurus itu kan berarti sama. Jika harganya naik, penawarannya juga akan naik atau bertambah. Jika harganya turun, maka penawaran barang tersebut juga ikut turun atau menjadi lebih rendah. Berbeda dengan hukum permintaan tadi, kalau permintaan itu kan berbanding terbalik. Jadi harganya naik, permintaannya turun. Kalau di penawaran, harganya naik, penawarannya juga ikut naik. Nah, ini contohnya gimana, Bu? Kalau hukum penawaran itu, contohnya seperti ini. Pada saat harga LPG naik, maka produsen akan menawarkan LPG dengan jumlah lebih banyak agar meraup keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau penawaran, kalian ingat-ingat lagi, kalian posisikan diri kalian sebagai pedagang atau penjual atau produsen. Kalian harus posisikan sebagai produsen. Kalau permintaan sebagai konsumen. Contoh lagi, setelah hari raya, minat masyarakat pada sirup akan menurun. Begitu juga dengan harganya, maka produsen akan mengurangi intensitas penawaran agar tidak mengalami kerugian. Jadi kan apabila menjelang hari raya, sirup harganya naik, tapi penawarannya juga akan ditambah karena harganya naik.
pada saat selesai hari raya, karena masyarakat itu udah nggak begitu minat sama sirup, maka harganya juga diturunkan. Nah, karena harganya diturunkan, maka barang yang ditawarkan juga akan lebih rendah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kurva penawaran. Setelah tadi kita belajar tentang belajar tentang hukum penawaran, sekarang kita akan belajar tentang kurva penawaran. Jadi sama kayak di permintaan tadi, kita lihat dari tabel harga dan penawaran wortel di Desa Sukamaju. Jadi pada saat harganya 10.000, ternyata si produsen wortel ini menawarkan produknya yakni 10, berjumlah 10. Pada saat harga 12.500, penjual menawarkan 15 buah. Pada saat harga 15.000, penjual menawarkan sejumlah 20, dan seterusnya. Dari tabel ini kalian juga bisa lihat kan, kalau ini merupakan penerapan dari hukum penawaran. Semakin harganya naik, maka barang yang ditawarkan produsen juga akan ikut naik atau bertambah. Yuk sekarang kita capcus buat kurvanya. Masih ingat kan tadi gimana caranya buat kurva? Caranya buat dulu garis horizontal dan vertikal. Bagian yang warna kuning adalah tentang harganya. Ayo diingat-ingat lagi ya. Yang bagian kuning, garis yang warna kuning adalah menuliskan tentang harganya. Yang warna merah itu menuliskan tentang jumlah penawarannya. Lalu setelah membuat garis, diawali dari nominal yang paling kecil, sama kayak tadi. Kalau di sini yang nominal paling kecil adalah 10.000. Terus sampai ke atas kayak tadi 10.000, 12.500 sampai 20.000. Begitu pula dengan jumlah penawaran. Dimulai dari nominal yang paling kecil. Oke, sampai di sini paham ya gimana caranya buat kurva? Oke, setelah ini sama kayak permintaan tadi, kita cocokkan di harga 10.000 penawarannya 10. Kita tarik garis dari 10.000 seret ke 10. Dari 12.500 seret ke 15. Terus sampai nominal ke 20. Nah, setelah selesai seperti ini, kita kasih garis ke atas. Nah, ini adalah kurva supply. Kalau permintaan demand, kalau penawaran adalah supply. Oke, sampai di sini paham anak-anak tentang kurva penawaran? Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harganya, maka barang yang akan ditawarkan oleh produsen atau penawaran barang tersebut juga akan ikut bertambah atau naik. Oke, bisa dipahami ya anak-anak sekarang. Alhamdulillah sekarang kita sudah nyampe materi yang ketiga. Sudah mulai bosan anak-anak? Jangan bosan, belajar IPS itu sangat menyenangkan. Ini sangat bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Jika cita-cita kalian jadi produsen, kalian harus menerapkan yang namanya hukum penawaran agar kalian tidak rugi. Kalau jadi konsumen, kalian harus menerapkan hukum permintaan agar kalian juga tidak rugi. Dan ayo semangat-semangat, nggak boleh bosan ya mendengarkan suaranya Bu Guru ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang harga. Apa sih pengertiannya harga? Gimana sih terbentuknya suatu harga? Dan yang terakhir adalah tentang kurva keseimbangan. Sekarang kita akan belajar tentang harga. Nah, yang pertama adalah tentang pengertiannya harga. Jadi harga itu apa sih? Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Oke, sampai di sini paham apa itu harga? Jadi harga itu nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Jadi nilai tukar cilok yang dinyatakan dengan uang kalau contohnya. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang gimana sih terbentuknya suatu harga. Jadi harga ini diawali dari tawar-menawar.
Dari gambar ini bisa dicontohkan kalau si penjual ini menjual anggur dengan harga 10.000. Nah, sama si konsumen, sama si pembeli akhirnya ditawar 7.000 aja deh Pak, saya beli. Ternyata di penjualnya 10.000. Akhirnya tawar-menawar deh mereka. Dari tawar-menawar ini akhirnya membuat yang namanya kesepakatan harga. Jadi harganya yang disepakati penjual sama pembeli setelah tawar-menawar adalah 8.000. Nah, 8.000 ini yang dinamakan harga pasar atau harga keseimbangan. Dari ilustrasi yang sudah diberikan Bu Guru, bisa disimpulkan bahwa harga pasar atau harga keseimbangan adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli, atau harga di mana jumlah yang diminta oleh pembeli sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Jadi bisa difahami ya dari pernyataan ini. Atau kalau bahasanya kalian, harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli dari tawar-menawar. Oke, itu betul. Terus yang pengertian yang kedua, harga di mana jumlah yang diminta oleh pembeli sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Jadi si penjual ini tawarnya anggur berapa kilo dengan harga segini. Ternyata si pembeli juga pengen beli anggur berupa berapa kilo dengan harga yang sudah disetujui. Bisa dipahami di sini tentang harga pasar dan harga keseimbangan. Selanjutnya kita akan cus buat kurva keseimbangan. Jadi ini tuh agak lebih menyenangkan ya anak-anak. Jika kalian sudah capek, silakan di pause dulu videonya. Kalian minum-minum dulu atau makan-makan dulu. Setelah relax, terus lanjut lihat video dari Bu Guru ini. Oke. Habis ini terus sekarang Bu Guru mulai ya. Jadi tabel ini bisa kalian lihat, kalau tadi kan tabelnya cuman ada 2 kolom tentang harga sama permintaan atau harga dengan penawaran. Nah, di harga keseimbangan ini atau kurva keseimbangan ini bisa dicontohkan 3 kolom ini. Pada saat harga 10.000, ternyata permintaan wortelnya itu 30 buah. Pada saat harga 10.000, ternyata penawarannya 10 buah. Oke. Pada saat harga 10.000, wortel yang diminta masyarakat itu jumlahnya 30 buah. Dan pada harga 10.000, ternyata produsen menawarkan jumlah barang yang ditawarkan itu 10 buah dan seterusnya sampai 20.000. Bisa difahami ya anak-anak di sini. Setelah ini kita cus buat kurva keseimbangan. Gimana sih ini ceritanya nih? Gimana terbentuknya harga pasar atau harga keseimbangan? Jadi harganya ini kan macam-macam, dengan permintaan dan penawarannya juga macam-macam. Gimana caranya kita menentukan harga keseimbangan dalam suatu kurva? Terus kita buat kurvanya dulu. Seperti biasa, kita buat garis vertikal dan horizontal. Yang bagian kuning tetap menunjukkan tentang harga. Yang bagian garis merah menunjukkan permintaan atau penawaran. Karena ini sebelahnya harga itu permintaan, kita buat kurva permintaan dulu. Kayak tadi guys, kayak tadi ya. Mulai dari nominal yang paling kecil. Kita sekarang buat kurva permintaan dulu. Pada saat harga 10.000, permintaannya 30. Kita tarik garis red terus sampai ke 20. 15.000 permintaannya 20. 17.500 permintaannya 15. 20.000 permintaannya 10. Terus apa lagi? Kita tarik garis. Oke. Setelah kita buat kurva permintaan, sekarang kita akan buat kurva penawaran di gambar kurva yang sama. Jadi kalau kalian buat ini, jangan buat garis lagi, langsung di sini kalian tindes. Kita masuk buat kurva penawaran di gambar yang ini.
Pada saat harga 10.000, penawarannya 10. Kita tarik garis, seret. Oke, bisa dipahami anak-anak? Kalau 12.500, penawarannya 15, seret. 15.000, penawarannya 20, seret. Pada saat 17.500, penawarannya 25, seret. 20.000, penawarannya 30, seret. Tahap terakhir adalah tarik garis, seret. Nah, ini merupakan kita cari kurva keseimbangan. Setelah kita gambar seperti ini anak-anak, maka kita lihat manakah yang namanya titik equilibrium. Nah, dari sini yang menunjukkan sama di titik yang pada harga 15.000 di permintaan dan penawaran yang 20. Kita kasih garis. Nah, di sini merupakan yang namanya harga keseimbangan. Harga di mana jumlah barang yang diinginkan konsumen dan jumlah barang yang ditawarkan produsen itu sama. Oke? Maka dari itu ini penerapannya. Harga keseimbangan adalah harga di mana jumlah barang yang diinginkan dan barang yang ditawarkan oleh produsen sama. Bisa difahami anak-anak? Maka harga keseimbangan dari permintaan dan penawaran wortel di Desa Sukamaju adalah 15.000. Jadi harga pasarnya wortel di Desa Sukamaju adalah 15.000. Bisa difahami ya anak-anak? Yeay, kita lanjut ke materi yang keempat. Jadi ini adalah materi terakhir pada pembelajaran kali ini, yakni pasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa sih pengertian pasar itu, apa sih fungsinya pasar, dan juga pasar ternyata punya banyak jenis loh. So, let's go. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian pasar. Jadi, pengertian pasar ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Jadi, kalian harus ingat, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, tempat bertemunya penjual dan pembeli ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Loh Bu, secara langsung itu gimana? Secara tidak langsung itu gimana? Kalau secara langsung itu contohnya seperti kalian berbelanja ke pasar tradisional atau ke pasar-pasar lainnya. Nah, kalau secara tidak langsung itu contohnya seperti kalian belanja di online shop. Jadi kayak Shopee, Tokopedia, Blibli itu merupakan salah satu itu termasuk pasar. Nah, karena apa? Karena di Blibli, di Shopee, di Tokopedia itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka dari itu bisa dikatakan sebagai pasar. Oke, Guru ulangi lagi. Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Oke, bisa difahami anak-anak? Contohnya seperti ini. Kalau pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Nah, kalau contohnya dari tiga ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Jadi penjual sama pembelinya ini nggak ketemu secara langsung, tapi tetap melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Guru yakin di masa pandemi ini pasti kalian sudah pernah mencoba yang namanya online shop, bukan? Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi pasar. Jadi pasar ini memiliki fungsi loh. Ya iyalah, pasti berfungsi kan. Nah, ini dikategorikan ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Jadi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara.
Jadi di pasar ini penjual sama pembeli itu kan bisa melakukan transaksi. Nah, ini merupakan fungsi distribusi. Kalian harus ingat, distribusi itu menyalurkan. Jadi pasar ini sebagai tempat menyalurkan barang gitu loh, antara penjual sama pembeli. Oke, bisa dipahami ya fungsi distribusi. Dan yang kedua adalah fungsi promosi. Jadi promosi ini artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Jadi melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Barang dagangannya itu biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Jadi kalau di pasar tradisional biasanya kan ditata rapi agar konsumen bisa memilih. Kalau di online shop itu biasanya kan dipajang di aplikasi. Jadi kita lihat barangnya di aplikasi berupa foto. Nah, ini merupakan salah satu fungsi promosi dari fungsi pasar. Dan yang ketiga adalah fungsi pembentuk harga. Nah, jadi biasanya kalau di pasar ini bisa membentuk harga suatu barang. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bu Guru tentang gimana sih harga itu terbentuk atau harga pasar itu terbentuk dari yang namanya tawar-menawar. Jadi tawar-menawar itu kan gimana pembeli itu menawarkan harga yang pengen dibeli sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Sedangkan kalau dari produsen itu menawar dari laba yang ingin didapatkan oleh si produsen ini. Maka dari itu bisa dikatakan pasar memiliki fungsi sebagai pembentuk harga suatu. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pasar. Jadi jenis-jenis pasar ini banyak sekali anak-anak. Ada yang pasar menurut wujudnya, menurut jenis barang yang diperjualbelikan, menurut luas jaringan distribusi, waktu penyelenggaraan, menurut organisasi dan strukturnya. Dan ini kan sangat banyak sekali. Nah, ini itu bisa kalian pelajari sendiri di buku paket halaman 165 sampai 168. Dan ini insya Allah materinya sangat gampang. Nah, untuk bisa menguatkan pemahaman kalian, Bu Guru akan memberikan kalian sebuah challenge untuk mengerjakan yang ada di depan kalian ini. Nah, di depan kalian ini merupakan ada 3 contoh pasar. Yang pertama adalah pasar Pandaan, yang kedua adalah online shop, dan yang ketiga adalah pasar Ramadan. Nah, 3 pasar ini silahkan kalian identifikasi berdasarkan ini. Menurut wujudnya, jenis barang yang diperjualbelikan, luas jaringan distribusi, waktu penyelenggaraan, menurut organisasi dan strukturnya. Contohnya, Bu Guru contohkan seperti ini. Yang nomor 1, pasar Pandaan. Menurut wujudnya itu pasar Pandaan itu termasuk pasar apa? Pasar konkret kah atau pasar abstrak? Nah, itu kalian tulis. 1. Pasar Pandaan. Menurut wujudnya adalah pasar, contohnya jawabannya adalah pasar konkret. Maka dari itu, pasar Pandaan menurut wujudnya adalah pasar konkret. Terus yang B, jenis barang yang diperjualbelikan. Jadi pasar Pandaan ini termasuk pasar barang produksi atau barang konsumsi, itu kalian tulis. Terus yang ketiga, pasar Pandaan menurut luas jaringan distribusi, itu termasuk pasar setempat kah atau pasar nasional atau pasar regional atau pasar internasional, sampai pasar menurut organisasi atau strukturnya. Bisa difahami ya anak-anak tentang tugas yang ini? Bu Guru yakin pasti kalian akan bisa kok, karena jenis-jenis pasar ini sangat mudah untuk difahami. Oke, ini kalian tulis di buku tulis. Setelah itu kalian foto dan kirimkan ke WA Bu Guru sesuai Bu Guru yang mengajar matpel ilmu pengetahuan sosial kalian. Oke.
Bisa dipahami ya anak-anak. Jadi kalau online shop itu menurut wujudnya termasuk pasar apa? Abstrak apa konkret? Menurut jenis barang diperjualbelikan, pasar barang produksi atau barang konsumsi. Dan sampai online shop menurut organisasi atau strukturnya itu termasuk pasar yang apa. Oke, bisa dipahami ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru tuliskan gimana cara ngerjakannya. Mungkin kalian ada yang masih bingung. Contohnya seperti ini. Yang nomor 1, pasar pandaan. Jadi menurut wujudnya itu pasar apa? Kalian kasih gini persis deh. Kayak pasar pandaan menurut wujudnya apa? Titik 2, pasar abstrak atau konkret. Ya jangan kalian jawab dua-duanya, pasar abstrak atau konkret. Kalian baca dulu. Jadi pasar pandaan ini termasuk pasar yang apa ya? Abstrak atau konkret? Oh, kayaknya kalau dari bacaan ini pasar pandaan ini termasuk pasar abstrak. Oh, berarti jawabannya pasar pandaan menurut wujudnya adalah pasar abstrak. Terus menurut jenis yang diperjualbelikan kayak gini-gini. Bisa dipahami ya anak-anak, begini contohnya cara mengerjakannya. Sampai nomor 3 di pasar Ramadan tadi, gini caranya. Oke, setelah ada 3 challenge tadi, ini akan digenapkan challenge-nya menjadi 5 challenge. Setelah tadi kalian dari nomor 1 sampai nomor 3, kalian menentukan jenis pasar berdasarkan 3 pasar tadi, pasar pandaan, online shop, dan juga pasar Ramadan. Sekarang yang nomor 4 adalah ini, buatlah kurva penawaran dari tabel harga dan penawaran bakso berikut. Jadi ini kalian tulis di buku tulis kalian. Dari tabel ini kalian gambar menjadi kurva penawaran. Oke, jadi kalian gambar kurva penawaran dari tabel di nomor 4 ini. Dan yang nomor 5-nya, silakan kalian membuat kurva permintaan dari tabel dari tabel harga dan permintaan bakso dari tabel ini. Oke, dua tabel ini memang agak mirip tapi berbeda. Yang nomor 4 itu tentang penawaran, yang nomor 5 itu tentang permintaan. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Jadi yang nomor 1 sampai 3 itu menentukan jenis pasar, dan yang nomor 4 dan 5 adalah menggambar kurva. Yang nomor 4 kurva penawaran, dan yang nomor 5 adalah kurva permintaan dari tabel yang ada di video ini. Jadi kalian tulis dulu ini, nggak apa-apa di buku tulis. Setelah itu kalian kerjakan, lalu difoto dan kirim ke guru mapel IPS di kelas kalian. Oke. Kita sekarang sudah berada di penghujung pembelajaran kali ini. Bu Guru ucapkan terima kasih dan jangan sampai patah semangat untuk belajar. Semangat terus untuk belajar dan semoga kalian dimudahkan dalam pembelajaran. Bu Guru undur diri, maaf sekali jika masih banyak kesalahan dalam video pembelajaran kali ini dan masih banyak kekurangan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir agar kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian kerjakan ya tugasnya.